Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya, Master D dari Terapi Kabuyutan Nabawadatala Guspus Raksa Jasad. Oke, pada kesempatan kali ini Mas Dede ingin berbagi terkait masalah organ tubuh. Nah, salah satu yang kita bahas kali ini adalah terkait masalah organ paru-paru. Nah, tentunya rekan-rekan semua sudah tahu yang namanya paru-paru. Nah, di sini kita lebih mengenal lagi, jauh lebih dalam lagi terkait paru-paru. Apa itu paru-paru? Paru-paru adalah sebuah organ yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya buat apa? Satu adalah untuk mengatur pernapasan. Karena dengan pernapasan, tubuh kita bisa tersuplai kebutuhan udara atau O2. Jadi paru-paru itu fungsinya adalah mengambil O2 dari alam semesta yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, dengan paru-paru, dengan respiratornya dari bronkus ke alveolus. Di situ terjadi metabolisme sehingga apa yang ada di alam semesta berupa udara ini itu mengandung bakteri, virus, dan mikroba. Nah, di situ distimulan oleh sistem paru-paru sehingga bisa menyuplai kebutuhan angin di seluruh organ sehingga bisa hidup. Nah, itu sangat penting kan paru-paru ini. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, paru-paru kemudian mengeluarkan sisa metabolismenya yaitu CO2. Itulah napas nufus. Itulah narik napas dan mengeluarkan racun-racun tubuh di bidang angin. Jadi narik O2, membuang CO2 atau karbon dioksida hasil daripada metabolisme pembersihan darah yang nanti akan disambungkan ke jantung. Nah, itulah secara pasti alamnya. Jadi paru-paru secara pasti alam adalah dia mengambil O2 kemudian membuang CO2, mengambil oksigen untuk kebutuhan tubuh dan mengeluarkan karbon, racun-racun sisa metabolisme tubuh. Itu secara pasti alamnya. Kemudian ada lagi secara pasti budaya. Di Terapi Kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad, bahwa paru-paru itu perlambangnya adalah ilmu. Dia ngambil kemudian ngebuang. Harusnya seperti itu. Seperti paru-paru. Ilmu itu kita serap, kita pelajari, dan kita bagikan kepada yang lain. Ilmu perlambangnya air. Nah, jadi ilmu itu harus langsung ditelan, tidak dikunyah. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah wawasan baru, sebuah hasanah baru, sebuah pengetahuan yang baru tadinya kita tidak tahu jadi tahu, nah itu jangan dicerna oleh otak. Langkah pertamanya adalah harus mempercayai gurunya atau mentornya atau orang yang memberitahu terkait pemahaman tersebut. Kemudian kita lakukan apa petunjuk ilmunya, petunjuk pengetahuannya, petunjuk pengalamannya, baru di situ kita akan mendapatkan bukti. Dari bukti itulah bisa menambah keyakinan. Secara budaya, paru-paru adalah perlambang ilmu atau edukasi, jadi nutrisi. Nah, secara budaya apabila kehidupan kita ingin sehat, belajar dari paru-paru di Terapi Kabuyutan Nabawadatala. Bagaimana secara kehidupan kita ngambil O2 atau oksigen, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian membuang karbon dioksida atau racun-racun sisa metabolisme tubuh. Berarti ambil ilmu, pelajari ilmu, pemahaman ilmu, ambil yang baiknya. Kemudian buang yang buruknya, yang tidak diperlukan oleh kita. Atau ambil kebaikan, perbaikan untuk diri kita. Kemudian
kita buang atau kita perbaiki atau kita tidak lakukan lagi yang namanya kejelekan-kejelekan satu persatu, sedikit demi sedikit kita buang, kita keluarkan. Oke, itulah salah satu materi dari terapi kabuyutan Nabawa Datala Gusmus Raksa Jasad, di mana organ paru-paru seperti alam, medis kedokteran, cara pasti budaya, kebiasaan kita sehari-hari. Next akan Master ditambah lagi berbagi informasi terkait organ secara pasti alam dan pasti budaya. Itu aja, saya tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.